Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, kita paham betul lah ya bahwa iman ini ada 3 unsur yang harus terpenuhi ya, yang tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Karena ketika ditinggalkan maka imannya ini akan bermasalah gitu. Yaitu yang pertama adalah qaulu bil lisan, kemudian i'tiqadu bil qalbi, qaulu bil lisan, amalu bil arkan. 3 hal. Hati kita membenarkan, kemudian lisan kita juga mengucapkan, dan yang terakhir amal kita juga melakukannya gitu. Ya. Jadi 3 hal ini, 3 komponen ini harus terpenuhi. Kalau kita cuma ngomong doang gitu ya, ya benar Islam itu adalah al-haq gitu ya, tetapi kita tidak beramal secara islami gitu. Maka kita termasuk orang yang zolim ya. Atau sebaliknya, kita beramal ya, kita melakukan perbuatan-perbuatan Islam, tapi kita tidak membenarkan. Ada ya orang begitu ya. Tapi kita tidak membenarkan ya. Nah, itu orang munafik gitu ya. Ada orang yang beramal enggak, membenarkan enggak ya, apalagi hatinya atau lisannya berkata. Nah, itu orang kafir jelas ya, mutlak. Nah, maka ketiga unsur ini harus terpenuhi sehingga kita mendapat label iman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun memang kadang-kadang kita juga nggak bisa klop 3-tiganya ya, tergantung kadar keimanan kita ya, tergantung kadar keimanan kita. Ketika lagi semangat nih, bisa klop nih yang 3 ya. Tetapi ketika lagi kendor ya, yang ketika lagi turun iman kita, nah kadang-kadang hanya keyakinan kita saja yang membenarkan ya, lisan kita saja yang membenarkan, tetapi amalnya tidak melakukan ya. Nah, itulah kadang-kadang kita jadi orang kafir, kadang-kadang kita jadi orang zolim ya. Mudah-mudahan munafik mah enggak ya. Nauzubillah, bahaya soalnya kalau masuk dalam kategori orang munafik ya, melaksanakan tetapi tidak meyakini bahwa apa yang kita laksanakan itu adalah satu kebenaran. Itu bahaya tuh ya. Kalau adanya seperti itu di Khilafatul Muslimin, itu tanda tanya besar tuh ya. Siapa dia sebenarnya ya, siapa dia sebenarnya gitu. Maka mudah-mudahan kalau kita mah nggak ada lah insyaallah ya, karena kita masing-masing tahu nih asal usulnya ya. Ini orang baru nih, dari mana? Dari Tegal. Jalan-jalan ini nih. Ya, kan begitu ya. Dan mau tidak mau memang yang namanya satu struktural, apalagi al-haq ya, itu akan ada hal-hal yang seperti itu ya, pasti akan ada. Dan kita tidak bisa menghindar dari ya orang-orang yang seperti itu gitu. Nah, maka kita perkuat ukhuwah. Maka di Khilafatul Muslimin itu sebenarnya untuk menjaga infiltran itu ya, bahasa saya langsung aja nggak apa-apa ya, itu ada silaturahim ya. Silaturahim tuh, masya Allah tuh, silaturahim itu adalah suatu sarana yang seorang mas'ul ummah itu benar-benar bisa mengetahui siapa umatnya dengan silaturahim. Di tempat lain mah nggak ada ya, program silaturahim itu nggak ada di tempat lain. Kalaulah ada itu sifatnya amal soleh pribadinya saja gitu, tidak terprogram secara struktural. Maka dengan adanya program silaturahim yang terstruktural, itu seorang mas'ul ummah nggak akan mungkin dia tidak tahu siapa warga ya, kecuali kalau program silaturahimnya tidak berjalan. Nah, maka alhamdulillah ya, kalau di sini
udah jelas lah siapa satu persatunya kan. Mudah-mudahan amal yang dilakukan oleh warga Karangmukti memang memenuhi 3 unsur iman gitu ya, sehingga tidak termasuk dalam kategori tadi itu yang dia hanya mengerjakan tetapi dia tidak meyakini bahwa itu adalah satu kebenaran. Bahaya ya. Baik, ikhwan fillah yang dirahmati Allah, keimanan seseorang itu akan terlihat ketika Allah menguji ya. Maka ujian-ujian yang dialami oleh orang-orang terdahulu itu dahsyat ya ujiannya ya. Tidak sebagaimana kita hari ini gitu ya. Yang ujiannya mungkin lebih kepada ujian yang sifatnya pribadi ya. Bukan ujian yang sifatnya secara menyeluruh. Bolehlah kemarin tapi udah lewat ya. Tetapi sekarang lebih kepada pribadi. Seseorang atau warga khilafah yang diuji dengan kesulitan ekonomi misalnya. Seorang warga khilafah yang diuji dengan sakit misalkan. Seorang warga khilafah yang diuji dengan ditinggal oleh orang yang dicintainya misalkan. Seorang khilafah yang masih menganggur misalkan. Nah, ujian-ujiannya masih ya sifatnya seperti itu, ringan ya. Maka ada satu ayat yang mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Nah di situ tuh bentuk ujian atau jenis ujian yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah ba'sa. Ba'sa ini ujian yang ringan. Ujian-ujian ringan ini ya kayak tadi lah gitu ya, ujian ringannya itu. Nah terkadang ujian ringan pun kita nggak lolos gitu ya. Maka terusan kita diuji dengan ujian yang ringan. Ujian ringan aja nggak lolos, bagaimana Allah meningkatkan kapasitas ujiannya atau level ujiannya? Nggak mungkin ya. Dikasih ujian kesulitan rezeki, disempitkan rezekinya oleh Allah. Dia yang seharusnya dia bersabar ya dengan kondisi itu dan hanya memohon pertolongan kepada Allah dengan terus berikhtiar gitu ya, yang harusnya begitu malah nabrak syariat gitu kan. Misalnya dia pinjam riba kan, nah itu kan padahal ujiannya hanya ujian sepele, disempitkan rezeki gitu. Larangan Allah malah ditabrak ya. Ini sebagai satu contoh yang baru diuji sedikit tapi dia sudah menabrak larangan Allah. Nah ini kategorinya ba'sa ringan gitu ya. Baru ringan kita nggak lulus gitu ya. Kita nggak sabar dalam menghadapi ujian itu. Maka ya terus ujiannya ya gitu, disempitkan rezeki, terus disempitkan rezeki, disempitkan rezeki, terus disempitkan rezeki. Padahal rezeki mah kan Allah yang atur ya, dan rezeki itu adalah hak prerogatifnya Allah, gitu ya. Manusia mah tugasnya hanya ikhtiar, udah tugasnya ikhtiar aja udah. Mau dikasih banyak kah, mau dikasih sedikit kah, itu mah urusan Allah. Dan kita harus bersyukur, kita harus bersabar dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir tuh. Allah merapangkan rezeki siapa yang dia kehendaki dan Allah juga yang menyempitkan tuh. Itu udah nggak bisa dirubah-rubah itu ya. Apakah dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh kemudian rezeki yang Allah berikan kepada kita akan jadi banyak? Enggak ya. Enggak menentukan hal itu ya.
Apakah kemudian ketika kita santai-santai aja rizki akan ditutup oleh Allah, disempitkan oleh Allah? Enggak juga gitu ya. Nah, yang terpenting adalah dari kita ikhtiarnya, sungguh-sungguhnya dalam ikhtiar. Itu yang diinginkan Allah, supaya kita tidak masuk dalam kategori berputus asa. Ya, kalau kita putus asa nggak mau ikhtiar ya salah, walaupun tetap rizki akan Allah kasih. Nah, maka ketika diuji hal yang seperti itu nggak lulus, ya udah ujiannya sebatas itu aja gitu. Maka kalau kita lihat ada lah ya beberapa warga itu yang ya begitu terus gitu ya, keluhannya ya begitulah gitu ya, masalah maisha, masalah ekonomi, terus keluhannya begitu. Maka tadi karena memang kurang bersabar ketika diuji Allah. Padahal ketika sabar pasti Allah akan berikan jalan keluar, pasti itu. Kita hanya disuruh oleh Allah itu bersabar sedikit, suruh sabarnya sedikit, nggak banyak-banyak. Nggak bagaimana kesabaran yang dituntut oleh Allah terhadap orang-orang terdahulu, sampai nyawanya harus dikorbankan kan, sampai kelaparan yang berkepanjangan, sampai perutnya diganjel oleh batu kan gitu ya orang-orang terdahulu. Kalau kita mah belum sampai ke sana gitu, cuma disuruh sedikit saja bersabar gitu ya, supaya Allah ingin melihat kita ini bahwa kita ini bergantung kepada Allah gitu. Pengennya Allah tuh begitu gitu. Padahal ketika ya Allah, saya udah berusaha ya Allah, tapi kok tetap seperti ini ya Allah. Udah saya ridho ya Allah, apa yang menjadi kehendak-Mu. Itu tatanya jreng gitu. Beras datang sekarung misalkan dari Mas nih, beras sekarung tuh buat makan sebulan misalkan. Itu ada kalanya begitu ya. Masalah rizki itu ya. Karena siapa sih yang menggerakkan dada kita ini? Siapa sih yang menggerakkan hati kita? Siapa yang menggerakkan orang-orang yang dermawan sehingga dia mau menyedekahkan, mau mensodakohkan hartanya kepada orang yang membutuhkan? Siapa coba? Allah. Maka kalau kita tidak memohon pertolongan hanya kepada Allah, itu nggak akan terjadi yang begitu-begitu itu. Sesuatu yang aneh itu tidak akan pernah kita alami gitu, nggak akan ya, kalau kita tidak mintanya hanya kepada Allah. Jangan dalam benak itu begini, aduh buat makan besok apa ya, dalam benak kita apa coba? Ke Ustadz Aceh, apa ke Yaya, apa ke Pak Sanam, apa ke Pak Mamat tuh. Udah banyak tuh. Ada 4 orang yang ada dalam benak kita. Ya, padahal harusnya ya Allah, besok ini anak istri mau makan apa ya Allah? Engkau pasti ngasih. Iya kan? Apa ya Allah? Padahal tadi saya udah kerja ya Allah, tapi nggak dapet gitu. Tuh, ngadunya ke Allah. Nanti Allah yang menggerakkan Pak Mamat, yang menggerakkan Pak Sanam habis panen jagung, tiba-tiba nih jagung nih sekarung tuh kan. Amin. Masya Allah, coba kan. Jualin. Apa yang nggak bisa bagi Allah itu gampang semuanya kalau Allah berkehendak. Nah, yang penting tunjukkanlah bahwa kita ini hanya bergantung kepada Allah. Itu bukti keimanan gitu. Maka kalau itu tidak lolos ya, ya udah begitu terus ujiannya gitu. Ya. Muter di situ terus. Udah begitu terus, nggak bakal naik kelas gitu. Terus aja di situ. Ya, maka iman fillah yang dirahmati Allah, keimanan ini harus memang benar-benar dijaga ya. Jangan sampai ketika baru diuji sedikit, istilahnya baru kelas ringan ujiannya, kita gagal gitu. Nah, kemudian yang kedua wadorro ya. Nah, dorro ini lumayan nih, agak berat dikit ya, agak berat dikit. Contohnya seperti kita kehilangan orang yang kita cintai kan ya, kemudian ada musibah ya yang menimpa kita, musibah besar lah ya, entah bencana alam dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini agak berat ya. Nah, apakah
ketika dalam kondisi itu kita akan lulus ujiannya, ya, atau justru malah kita berpaling atau tadi menabrak syariat, ya, yang Allah tetapkan, atau melabrak larangan yang Allah larang, seperti itu. Maka iwan fillah yang dirahmati Allah, ketika dulu dalam perang Khandaq, ya, terjadi embargo, kan, kaum muslimin yang dia tidak dipasang, ya, logistik oleh orang-orang yang di luar Madinah, gitu. Itu kan Masya Allah, coba bener-bener yang namanya kelaparan itu menghinggapi kaum muslimin, gitu. Ya, itu bukan, istilahnya bukan sesuatu yang ringan, gitu. Bukan hanya satu orang yang menghadapi peristiwa itu, ya, yang mengalami peristiwa itu, tetapi seluruh kaum muslimin yang pada waktu itu bersama dengan Rasulullah, gitu. Bahkan yang namanya Abu Bakar As-Siddiq kan itu sebenarnya orang ada, gitu, ya. Umar bin Khattab itu perutnya diganjelin batu semua, gitu. Bahkan Rasulullah yang paling banyak ganjelannya. Kalau mereka semuanya diganjel satu, Rasulullah sampai 3 ganjelannya. Artinya apa? Rasa laparnya itu lebih berat Rasulullah dibanding sahabat-sahabat yang lain, coba. Nah, itu kondisi yang berat, gitu, ya. Ujian yang berat yang dialami oleh kaum muslimin. Apakah kemudian setelah diuji seperti itu Rasulullah menyerah dengan sahabat? Udahlah, saya nyerah kepada kaum Yahudi, kan, saya akan ikut kepada kaum Yahudi, gitu. Enggak, tetap dia bertahan dengan kondisi yang seperti itu, gitu. Walaupun ya harus lapar, gitu, kan, berlapar-lapar. Alhasil apa, ya, akhirnya kemenangan bagi kaum muslimin, kan, walaupun ya dengan cara Allah, begitu, bukan dengan caranya Rasulullah. Allah yang memberikan cara sehingga embargo itu lepas daripada kaum muslimin. Nah, sama kita pun seperti itu, ya. Ketika suatu saat nanti mungkin, ya, musibah menimpa kita, ya sudah, kita pasrah bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya semua dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Ketika Allah menetapkan sesuatu harus kembali lagi kepada Dia, ya sudah, gitu, ya. Dan tidak ada yang terjadi di muka bumi ini, ya, bahkan daun yang jatuh dari rantingnya pun itu atas kehendak Allah. Musibah pun begitu, gitu, ya. Bukan karena seseorang berbuat ini kemudian terjadi begini, seorang berbuat begitu kemudian terjadi begitu, bukan, ya. Semua yang terjadi di muka bumi ini, ya, itu atas kehendak Allah dan sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Maka ketika kita menyadari akan hal itu, ya sudah, kita bersabar, ya, atas apa yang menimpa kita. Nah, itu yang berat, ya. Nah, iwan fillah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dari ujian-ujian baik yang ringan ataupun yang berat sekalipun, ya, itu kita mampu melewatinya sebagai pembuktian bahwa iman kita ini adalah iman yang benar, ya. Karena kata Allah dalam surat Al-Ankabut itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Kata Allah, apakah kamu akan dibiarkan mengatakan beriman tapi kamu tidak diuji, kan? Kata Allah, walaqad fatannal ladina min qablihim fala ya'lamannallaha sodaku fala ya'lamannallahu kadzibin. Jadi Allah akan menguji sebagaimana orang-orang terdahulu diuji, ya. Siapa di antara kalian yang benar, kan, dan siapa di antara kalian yang dusta. Loh, Allah ingin mengetahui itu, gitu. Nah, maka aplikasi iman ini, ya, aplikasi iman ini dalam kehidupan berjamaah
Ini harus benar-benar kita praktekkan, ya. Harus kita praktekkan sebenar-benarnya praktek. Karena dalam wadah berjamaah inilah, ya, keimanan kita ini bisa secara totalitas, ya, walaupun belum 100% totalitasnya mungkin, ya, itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan berjamaah.